Ya, Bismillah. Ayo kita berdoa bersama-sama dulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal alamin. Ya, baik. Seperti biasa ya, kita baca Asmaul Husna. Hari ini yang mau memimpin siapa? Kemarin sudah Mbak Karen, kemarin lagi Mbak Syifa. Sekarang siapa nih yang mau memimpin? Ayo, raise hand. Bisa angkat tangan? Ada yang sudah raise hand belum ini? Ayo, raise hand. Yang mau memimpin Nas'alu kayaman ya. Kita berdoa dulu. Nggak ada? Baik. Ya udah kalau nggak ada Ustazah tunjuk. Silakan Mbak. Dari mulai Mbak Azza dulu aja. Mbak Azza ya. Ya Mbak Azza ya. Kita sama-sama membaca Asmaul Husna. 1, 2, 3. As'alu kayaman. Ngikutin musik aja ya. 1, 2, 3. As'alu Al-Malikul Salamun Muhaimin Azizul Jabbar الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الخبير الحليم الرحيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي
دعا البر التواب المنتكب الغفور ربكم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجابر الغني المغني المانع الضار النافع الضر الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومدادك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى ذكرك Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Mbak Azza, sekalian langsung dibacakan janji siswanya saja ya. Ayo Mbak Azza silakan. Aku dengar gak Us? Ya nggak apa-apa. Nanti kita bantu Suna. Halo? Halo, cek, Ayo. cek. Halo? Halo. Cek, cek. Halo. Halo, oke. Halo, terdengar. Yuk. Terdengar. Ayo 1, 2, 3. Janji siswa SD IT Permata Hati. Janji siswa SD Satu. Dan cinta pada Allah. patuh pada Allah, Rasulnya. Orang tua. Ustadz, ustazah. Dan seluruh karyawan Permata Hati. Dan seluruh karyawan Permata Hati. Dua. Selalu menutup aurat di mana saja saya berada. Selalu menutup aurat di mana saja berada. Di mana saja saya berada. Tiada hari tanpa bersahabat dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa bersahabat dengan Al-Quran. Menyertakan salam, sapa, sopan santun pada sesama. menyertakan ikhlas. Setiap amal perbuatan. Sopan santun pada sesama. Ya, 5. Membudayakan senyum Salam, sopan santun pada sesama. 6. Salat 5 waktu Pada sesama. Nah, 6. Salat 5 waktu. Ayo Mbak Azza. Sholat 5 waktu secara tertib dan tepat waktu. Salat tepat waktu. ya, benar. 7. Rajin belajar. Rajin belajar. Sangat berjuang meraih cita-cita. Rajin belajar dan meraih cita-cita. Bangga Oke, 8. Bangga. SDIT Permata Hati hingga akhir hayatku. Bangga siswa SD Sudah selesai semua. Terima kasih. Terima kasih. itunya tolong bisa di dan itu
Udah. Halo. Iya. Baik. Punya apa? Satu apa? Itu Gimana? punya itu catatan yang janji siswa SDIT nanti kan bisa dicatat. Iya. Nanti insya Allah saya nanti insya Allah saya bagikan ya. Yang mungkin nanti apa namanya pada ini berdasarkan esensi aja ya. Misal hari ini adalah Mbak Azza, berarti besok Mbak Almira, besok lagi Mbak Atia mengikuti absen. Baik anak-anakku sekalian, sudah kita selesaikan ya tadi pembukaan. Nah selanjutnya Ustazah akan mengabsen. Semuanya semoga selalu semangat dan sehat. Masya Allah, 17 anak yang bergabung, senang sekali. Alhamdulillah. Berarti sudah hampir penuh ini ya. Baik, Ustazah akan absen mulai dari Ustazah sudah ada Almira. Ya. Ada nggak? Oke. Syifa? Hadir. Aura? Hadir. Yumna? Hadir. Yumna? Yumna, alhamdulillah Yumna hadir ya. Hanin? Oke, Hanin hadir. Hadir. Iya, Hasna. Hadir. Oh ya, Hasna hadir alhamdulillah. Hanani. Hanani belum ada ya. Oh iya. Sebelumnya dimatikan semua ya, Nay. Nanti yang sudah absen baru boleh. Yang belum dipanggil bisa dinyalakan, tapi yang sudah dimatikan. Siti Cumaru. Hanani belum ada. Karen? Oke, Karen ada. Hadir. Ya, hadir. Selma? Hadir. Selma hadir. Oke, good. Kiara? Hadir. Kiara hadir. Oke, good. Mbak Kiara. Naura? Naura hadir, Nak? Naura? Naura nggak hadir? Oke, Naura belum hadir ya. Citra? Citra hadir? Hadir. Oke, Citra hadir. Reva? Reva hadir? Reva. Oke, Reva belum ya. Ui. Ui hadir ya. Alhamdulillah. Ira? Hadir. Mbak Ira enggak? Syifa? Hadir. Syifa? Hadir. Syifa hadir. Oke. Mbak Naura baru hadir tapi keluar lagi ya tadi ya. Jaringannya Mbak Naura mungkin kurang itu ya sama itu. Halo Mbak Naura. Oke, Mbak Naura udah masuk alhamdulillah. Mbak Naura hadir ya. Baik kan anak-anak sekalian, Masya Allah hari ini hanya 2 orang. Berarti ada 17 anak. Sudah lihat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Harusnya satu lagi nih. Siapa yang belum sudah itu ya? Fania ada nggak Fania? Fania nggak ada. Ira ada nggak Ira? Ada ya. Reva ada nggak Reva? Us, tadi Fani ada, terus tiba-tiba hilang, Us. Oh gitu. Hanani? Halo Hanani. Hanani ada nggak? Hanani? Hanani nggak ada ya? Enggak. Oke, sudah alhamdulillah. Ada berarti sudah ada. Sebenarnya ini ada 1 orang lagi yang belum sudah absen. Nggak tahu siapa ini. Nanti sudah lihat ya. Baik anak-anak sekalian yang sudah sayangi dan sudah banggakan. Kita hari ini langsung saja ya pembelajarannya ya, karena sudah 7:30. Kita mau belajar apa coba? Keberagaman.
Masya Allah, sudah tahu ya kita akan belajar terkait dengan keberagaman. Sebelumnya, Ustazah mau mempresentasikan dulu ya. Ustazah kasih lihat dulu nih. Oh iya, kemarin ada yang menggambar kupu-kupu. Terus kupu-kupunya itu ada yang dauri hidupnya itu ternyata apa namanya kebalik. Kalian lihat nggak yang di PPT Ustazah Vina yang paling bawah? Lihat. Ya. Iya, jadi ada gambar kupu-kupu yang ternyata daur ulangnya itu kebalik. Dan Ustazah Vina itu baru tahu karena Ustazah Vina kan jelasnya yang atas ya. Jadi yang bawah itu nggak Ustazah lihat, ternyata salah. Nah, jadi coba kita sekarang sama-sama ya. Kalau dalam kupu-kupu itu kalian pernah dengar lagunya itu enggak kupu-kupu itu loh? Ada. Yang kayak gini. Ulat, kepompong, kupu-kupu, gitu loh. Masih ingat nggak? Kemarin aku Ya? nggak masuk, soalnya Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Reva bisa lihat, Mbak Elsa bisa lihat siaran langsungnya nanti. Ya, jadi ingat-ingat ya kalau untuk dari hidup kupu-kupu itu pasti dari ulat, telur, ulat, kepompong, baru kupu-kupu ya. Kalau yang kemarin itu terbalik antara kepompong sama ulat. Nah, anak-anakku sekalian, langsung saja ya. Bisa ada kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Coba siapa yang tahu? Kelihatan. Oh iya, masih loading ini. Layar terus ada tulisan Ustazah keluar. Apa? Gimana, Nak? Nggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. masuk Ya, dulu. nggak apa-apa, karena ini masih proses. Nah, Udah. hari ini kita akan belajar terkait dengan keberagaman. Ada suaranya kurang jelas, Mas. Kurang Coba jelas. Ustazah mau tanya ke kalian, siapa yang tahu keberagaman itu apa sih? Agama. Apa itu keberagaman? Keberagaman karakteristik agama. Iya, yang dinamakan dengan keberagaman. Apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Keberagaman karakteristik individu. Iya, jadi kita memang akan belajar terkait keberagaman karakteristik individu. Tapi sebenarnya apa itu keberagaman akan kita kasih tahu. Jadi yang namanya keberagaman itu dari kata beragam. Nah, jadi suatu kondisi di mana ada perbedaan antara misalnya di masyarakat Indonesia ya, ada yang misal perbedaan agama, ada perbedaan siapa yang nyetel itu nak suara itu. Ya. Terus keberagaman itu bukan menghalang bagi kita untuk ketinggian. Iya, pintar. Keberagaman itu bukan penghalang bagi kita untuk lakukan segala Persaudaraan. Nah, jadi yang namanya keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana itu ada perbedaan. Misal kita itu ada perbedaan antara suku, kemudian perbedaan agama, perbedaan ras, kemudian ada perbedaan fisik ya, mungkin itu ras atau fisik itu adalah perbedaan yang ada di kita itu nanti mic-nya bisa dimatikan semua dulu ya nak ya. Nah, kita itu akan menjelaskan yang pertama, manfaatnya itu apa sih keberagaman yang karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita juga akan mengemukakan manfaat juga jadi kita itu nanti akan melaksanakan juga manfaat dari keberagaman tersebut. Nah, di sini yang pertama, ayo kita sama-sama membaca terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar ini. Coba kalau kalian perhatikan di gambar itu, apa yang kalian lihat? Ya.
Apa nak? Orang. Iya orang. Orangnya di situ berbeda-beda nggak? Iya, berbeda-beda. Iya, kulitnya, terus apalagi bentuknya, terus apalagi mungkin ada budayanya kan berbeda-beda ya. Dari sini yang hidungnya ada. ada karakteristik keberagaman yang berbeda. Nih di sini. Coba kalian bisa melihat ya, ciri-ciri fisiknya itu beda-beda. Ada yang rambutnya keriting, ada ya yang rambutnya keriting ya. Ada. Nah, ini rambutnya keriting. Kemudian ini ada yang rambutnya lurus. Di hidungnya Ada yang kulitnya itu adalah hitam. Kulitnya kuning. Itu dikasih tanduk. Iya, ini itu adalah adat atau budaya dalam suku-suku tersebut. Nah, kita harus saling menghargai karena ini adalah karakteristik dari setiap suku. Jadi setiap orang itu pasti kan memiliki suku lah. Dalam setiap suku itu ada ciri-cirinya. Nah, di sini ciri-ciri fisik itu dinamakan dengan ras. Iya, ras itu adalah ciri-ciri fisik. Kalau orang Jawa itu identik. Kalian kulitnya apa? Sawo matang. Ada yang sawo matang. Iya, ada yang putih, ya kan? Walaupun orang Jawa tapi berbeda-beda ya. Nah, di Indonesia ini ada beberapa. Jadi ada beberapa bagian atau ras, ada dibagi beberapa ras. Nah, baik itu dari penduduk asli atau dari pendatang. Nah, ini dia ras-rasnya. Kita berarti rasnya itu namanya Malayan Mongoloid. Apa itu, Us? Ini namanya ras Melayu atau biasanya berasal dari Jawa. Kalau misalnya kalian, itu berarti ini kita itu ciri-cirinya ras Mongoloid itu kuning langsat atau sawo matang. Kemudian kita paling banyak, kita itu paling banyak ya. Kalau apalagi suku Jawa itu hampir mendekati 40%. Kita paling banyak, suku yang paling banyak. Nah, ini ada lagi namanya ras Melanesia. Nah, ras Melanesia itu biasanya dengan warnanya hitam kulitnya. Itu orang Papua biasanya atau Negro. Kemudian orang Maluku, Nusa Tenggara Timur ya. Itu biasanya suku yang mendalami itu adalah suku Siak. Kalian bisa dilihat ya? Terlihat ya? Terlihat. Iya, baik. Nah, selanjutnya itu ada ras pendatang. Kalau ini adalah Malayan Mongoloid sama Melanesoid itu adalah asli. Nah, kalau ras Asiatik Mongoloid itu biasanya dia adalah pendatang. Misal ada orang Korea datang ke Indonesia, kemudian dia punya keturunan di Indonesia. Nah, itu namanya ras Asiatik Mongoloid. Kemudian orang Cina, orang Korea, orang Jepang, banyak ya yang tinggal di Indonesia. Kulitnya mereka biasanya putih-putih ya kan. Kemudian orang itu identik matanya sipit dan lain sebagainya. Kalian ada yang mengidolakan Korea? Iya. Kenapa kalian nggak mengidolakan yang suku asli aja, suku Indonesia? Jadi kalau kalian mau mengidolakan sesuatu, yang kalian harus idolakan itu adalah apa nak? Apa coba biasanya kalau kalian suka sesuatu itu karena apanya? Apa? Karena lagunya. Oh, Masya Allah, itu berarti karena lagunya akhirnya suka. Nah, tapi kalau alangkah lebih baik ini apa? Karena ahlaknya. Jadi kalau kalian mau mengidolakan sesuatu, kenapa kita jauh-jauh ke Korea? Padahal Rasulullah itu adalah salah satu tauladan yang harus kita fanskan ya. Berarti kalau kalian suka mengidolakan itu berarti mengfanskan gitu, suka gitu ya. Kalau bisa idolakan. Itu di Indonesia, Mas. Iya, tapi banyak sekali ya orang Indonesia yang bisa kita idolakan. Nah, yang terakhir itu namanya ras Kaukasoid. Jadi dia juga pendatang, tapi biasanya keturunan dari India, Australia, Timur Tengah. India, Timur Tengah. Timur Tengah itu mana sih? Kayak Arab Saudi begitu ya. Itu kayak misal
berarti Saudi Arabia dan lain sebagainya. Itu yang di daerah gurun pasir. Itu. Iya, benar. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar terkait dengan ras. Jadi suku-suku atau ras atau ciri fisik dari orang Indonesia. Nah, di sini yang selanjutnya adalah kita belajar terkait dengan keberagaman pekerjaan atau cita-cita ya. Jadi kan keberagaman itu kan banyak ya, beragam. Jadi yang sudah sampaikan ada keberagaman budaya, keberagaman ras, keberagaman agama, keberagaman di ciri-ciri fisik. Lah di sini itu adalah keberagaman dalam pekerjaan yang kita lakukan itu yang membutuhkan kerjasama. Coba kalian lihat di gambar ini ada apa saja, pekerjaan apa saja? Perkebunan, pegawai kantor, nelayan. Pintar. Ada nelayan, ada pegawai kantor, ada perkebunan. Kira-kira semuanya itu kalau kerjanya sendirian itu bisa apa tidak? Enggak, malah tidak cepat selesai. Iya, tidak akan cepat selesai, capek. Masa nelayan mau mencarikan sendiri? Iya bisa, nelayan mencarikan sendiri, tapi kan hasilnya itu tidak bagus. Hasilnya sedikit. Iya, begitu. Tapi kalau bekerja sama, pastinya semuanya itu akan lebih mudah. Nah, di sini juga kalian itu harus selalu bekerja sama, tapi dalam kebaikan ya. Itu berarti namanya bekerja sama dalam sekolah, di sekolah. Nah, apa sih manfaat dari keberagaman itu yang tadi kita sebutkan tadi ya? Yang kalau misalnya saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling bertukar ide atau pendapat, memberikan saran atas kekurangan masing-masing, belajar dari masing-masing ya, terutama menelan ya. Jadi yang dinamakan dengan apa namanya manfaatnya kalau kita bekerja sama itu tadi, kalau misalnya Mbak Almira kurang di yang apa, nanti misalnya Mbak Azza membantu. Nah itu berarti namanya melengkapi, saling melengkapi. Oh misalnya, kok ini nggak bisa punya pendapat ini, yang ini dapat. Selesainya jam berapa? Insya Allah nanti jam berapa? Kayak musyawarah usia diselesaikan dengan baik. Iya, pintar. Jam 8 ya nak ya. Jam 8. Ya, jadi ini adalah beberapa manfaatnya kalau kita bekerja sama. Nah, selanjutnya ini kalau ya kalian lihat tadi yang kita pelajari ya. Ini bentuk ras, fisik dan budayanya. Kalau Dedi itu rambutnya lurus karena dia berasal dari suku Jawa. Iya. Iya. Kalau Jonas dia itu rambutnya keriting. Dan dia itu berasal dari suku Ambon. Karena dan dia ingin menjadi ada yang rambutnya tapi orang Jawa juga ada yang berambut keriting ya. Jangan-jangan orang tuanya ada yang keturunan Ambon atau keturunan Jawa atau keturunan apa itu nanti bisa. Iya. Tetanggaku ada yang rambutnya keriting. Iya, ada yang beda-beda ya ciri fisiknya ya. Nah di sini coba ini itu adalah keluarganya Dedi. Jadi kan Dedi itu rambutnya kan lurus ya, tapi ternyata ayahnya Dedi itu berasal dari suku Aceh. Siapa yang tahu suku Aceh? Suku Aceh itu letaknya di mana? Ada yang tahu nggak? Suku Aceh atau suku asal dari Aceh berasal dari Sumatera ya. Dan itu berasal dari Betawi. Siapa yang tahu Betawi? Betawi itu dari mana? Betawi itu berasal dari Jawa juga ya, suku Jawa. Dia berasal dari daerah Jawa, tapi namanya Nah, kemudian dedinya anak dari suku Jawa aja sama suku Betawi. Walaupun begitu, tapi keluarganya itu tetap
akur karena saling apa? Saling menghargai. Ada perbedaan suku, ada perbedaan cita-cita, ada perbedaan kegemaran, sifatnya juga pasti beda-beda. Misalnya sifatnya Ustazah Pina sama sifatnya siapa pastinya beda-beda begitu. Jadi kita saling menghargai. Nah, selanjutnya nih coba ya kan ya. Jadi keluarga Devi itu tidak terpecah belah. Mereka saling menghormati dan saling mendukung. Nih coba kalian lihat lagi. Selain ada keberagaman, Berkomunikasi. perbedaan suku ada juga perbedaan bahasa sama makanan. Kalau Dedi pakai bahasanya ayahnya, berarti dia pakai bahasa Aceh. Kalau misalnya pakai bahasa Betawi, berarti ibunya. Seperti makanan yang Ustaz asli Indonesia. Dapat Dapat berkomunikasi dengan keluarga dengan menggunakan bahasa daerah, saling menghargai. Misalnya, aku itu orang Sunda, aku harus pakai bahasa Sunda. Jangan seperti itu ya, saling menghargai. Jadi harus berkomunikasi dengan baik. Nah, misal kita Ini banyak sekali ya, menikmati makanan lezat asli Indonesia, kemudian mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain, begitu. Kemudian lebih saling menghargai. Nah, selanjutnya ini sudah tahu semua pastinya, sudah hanya mengulang saja. Ya, Bahwasanya sudah. agama di Indonesia itu yang Ada wajib. itu ada PPT-nya nggak? Apa nak? Ada PPT-nya nggak? Dikirimin. Ada PPT-nya enggak? Ada. Nanti Iya, tempat ibadah sudah share. Mas dalam masjid, tempat ibadah. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui, ibadah umat Islam itu ada di mana, umat Kristen ada di mana, semuanya sudah tahu ya. Nah, kita juga harus tahu lagi persatuan sama kesatuan itu harus orang Islam bermainnya, tidak seperti itu. Kemudian juga tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ini perlu kita. Ini untuk agama-agama, nanti kalian hanya mereview ulang ya, sudah kita pelajari semester BTW bukan permen ya. Kamunya di mana? Nah, kalau hari besarnya ingat semua ya, Islam itu Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. tahun baru, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Sebentar lagi kita akan menghadapi Natal, Paskah, menaikan Isa. Jadi nanti peringatan kemudian ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini semuanya adalah hari besar dari agama yang Nah, ini yang selanjutnya. Kenapa kita penting nggak sih menjaga persatuan sama kesatuan yang ada di keberagaman ini, nak, di Indonesia? Penting. Agar Penting sekali. Kenapa kenapa harus penting? Kenapa penting coba? agar kita tidak terpecah belah. Iya, pintar. Karena biar kita tidak terpecah belah, maka kita harus semangat untuk persatuan dan kesatuan ya. Salah satunya kita misalnya Bekerja bakti, ya, terus melaksanakan tiket, bekerja sama, kalau cara musyawarah, berteman dengan siapa saja, menjenguk teman yang pintar, teman sama siapa saja, nggak membedakan suku, gitu ya. Coba sudah mau tanya, semua yang hadir di Google Meet ini sukunya apa sih? Jawa. Jawa. Ada yang suku Sunda? Ada Reva kelas 4B, E3. Oh, ada yang suku Betawi? Enggak. Enggak ada. Berarti mayoritas suku Jawa ya? Baik. Nah, nanti kalian akan kasih Jadi di Indonesia itu, nak, ada suku yang sangat banyak sekali. Berarti hampir kalau misal dilihat dari survei itu ada 1.340 suku bangsa di tanah air kita. Banyak sekali ya. Ada Ustazah, maksudnya gimana itu sebutan keberagaman suku yang ada di Indonesia? Nah, nanti kayak gini. Kalian menuliskan di buku kalian, suku kalian itu apa? Misalnya, suku ayahku adalah Jawa, suku ibuku adalah Betawi. Aku bercita-cita sebagai misalnya arsitek. Kulitku
misalnya sawo matang. Jadi kalian itu mendeskripsikan keberagaman yang ada di dalam kalian. Di situnya. Apa? Kalau di itunya tulisannya di VN. Iya betul. Dibutuhkan, Nah Pak. nanti setelah itu dibacakan. Kalau misal kalian nggak mau menulis, berarti kalian langsung saja membacakan. Saya contohkan ya. Tulis. Nih sudah contohkan nih. Oh ini nggak bisa diedit ya. Nanti kalau menyebutkan agamanya boleh nggak? Boleh, tapi kan biasanya itu ya kalau kita baik saja akan edit ya. Itu nanti saat sekalian tentang adik-adik juga Pak Us. Iya boleh. Nih saya contohkan nih. Di sini ya sudah contohkan. Namaku misalnya. Namaku misalnya siapa nih yang mau dicontohin? Misalnya Vina ya. Vina. Namaku Vina. Aku berasal dari suku Jawa. Ayah dan ibuku semuanya suku Jawa. Terus dan aku bercita-cita menjadi guru misalnya. Terus kemudian kalian juga menjelaskan misal keberagaman di keluargaku. Jadi pakai bahasa kalian secara singkat saja, tapi terkait keberagaman. Keberagaman ya nanti ya suku, Ini kamar mandi. Oh iya silakan nak. Keberagaman di keluarga. Ada yang berkulit putih, misalnya begitu. Jadi dijelaskan saja. Paham? Paham? Paham nggak nak? Paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah tugasnya nanti seperti itu. Lah selanjutnya kita masuk yang terakhir biasa ya seperti biasa. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu disebut. Ya jadi Allah itu berfirman, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah itu maha mengetahui, maha mengenal. Ini ternyata di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan bahwasanya Allah itu memang menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Makanya kalian itu ada bangsa Indonesia, bangsa mana begitu ya. Kemudian sukunya juga berbeda-beda. Diciptakan seperti itu. Dan kita itu memang harus saling kenal mengenal. Jadi harus menjadi orang yang ramah. Misalnya kita ketemu sama suku Sunda, ya kita juga harus mengenal dengan baik. Misalnya kita ketemu sama suku Betawi, ya kita juga harus mengenal dengan baik. Nggak boleh membeda-bedakan. Karena aku orang Jawa, maka aku harus berteman dengan Jawa. Itu tidak diperkenalkan. Karena Allah saja sudah menyatakan di sini juga wahai manusia ya. Jadi bukan wahai orang yang beriman, tapi wahai manusia, untuk semua manusia. Tanpa terkecuali apakah dia itu beriman atau tidak, apakah dia itu kafir atau muslim begitu. Ini semuanya disebutkan wahai manusia. Maka dari itu yang membedakan antara kita dengan orang lain itu adalah ketakwaan kita. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Maka jadilah orang yang ramah, yang apalagi yang senantiasa saling kenal mengenal, tidak menjadi orang yang egois dan lain sebagainya. Karena persatuan dan kesatuan itu harus dijaga dengan baik. Suara Usfina terdengar dengan jelas ya. Oh ini Mbak Naura katanya suara Usfina kurang jelas. Oke, cek.
Suaranya sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Nah, itu saja pembelajaran PPKN kita hari ini. Nah, Ustazah mau ada yang bertanya, coba. Siapa yang mau bertanya? Tugasnya sudah tahu semua? Aku tadi nggak dengar soalnya tadi mati. Nanti ngajakin Gilly kan? Ya, hari ini mengerjakan giling itu adalah tugas KI 3 atau tugas pengetahuan. Nah, selanjutnya tugas keterampilannya adalah kalian jadi nanti kalian itu membuat dulu nggak apa-apa di buku, ditulis. Aku itu berasal dari suku ibuku misalnya dari suku Jawa, ayahku dari suku Sunda. Aku dan adikku misalnya berarti kalian nggak menyebutkan suku kalian. Kemudian kalian, pokoknya kalian itu menjelaskan suku yang ada di keluarga kalian. Nah, selanjutnya nanti di VN dikirimkan ke Ustazah Vina. Nanti kalian kirimkan saja, nanti Ustazah Vina nilai. Gitu. Paham? Paham, Us. Iya. Berarti ditulis aja, nggak usah di voice note. Ditulis, setelah itu di voice note ya, ditulis dulu. Nanti setelah itu dibacakan. Nanti setelah itu dikirim ke sini. Langsung VN aja, Bu Us. Iya boleh. Kalau misalnya kalian malas, aku malas nulis di buku Us, aku langsung VN saja boleh, nggak apa-apa. Berarti sudah pintar, Masya Allah. Ya. Ustaz ada. Iya. Iya. Gimana nak? Yang ras melanesoid sama ras asiatik itu yang terakhir aku belum nulis. Oh iya, baik. Sudah kasih lihat ya. Ini dia. Ras apa ini? Asiatik Mongoloid atau Malayan Mongoloid atau Kaukasid? Kaukasid, Kaukasoid. Jadi Kaukasoid itu ras atau salah satu ciri fisik dari pendatang, penduduk pendatang yang ada di Indonesia. Ya, karena di Indonesia itu nggak hanya ada suku asli ya, tapi ada yang datang ke Indonesia, kemudian tinggal di Indonesia, begitu. Ada banyak sekali. Karena Indonesia itu sangat luas ya, kita itu dari satu pulau ke pulau yang lain. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, nak? Semuanya sudah paham berarti ya? Tadi bagaimana tadi yang sudah sampaikan bahwasanya keberagaman itu adalah suatu perbedaan. Tapi kita walaupun kita itu berbeda, ya tapi kita itu harus selalu satu, yaitu menjaga persatuan sama kesatuan. Karena apa? Agar tidak terpecah belah. Agar tali persatuan kita tetap. Iya, kita juga harus bekerja sama dalam keberagaman itu. Karena dengan bekerja sama akan ada banyak manfaat yang kita ambil. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ya, kalau nggak ada, kurang lebihnya sudah minta maaf ya. Sebelum sudah akhiri, kita bersama-sama membaca doa dulu. Mbak Karen sudah selesai? Ya. Oke, sudah, alhamdulillah. Baik, ayo semuanya tutup bukunya, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita tutup dengan doa selesai belajar. Yuk, siap berdoa. Tangan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebih saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah ini sholat duha ya. Dadah. Bisa dimatikan dulu ya gagangnya. Dadah. Dadah. Iya. Dadah. Bisa dimatikan gagang merahnya.